pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Saya akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ini agar ketersediaan minyak goreng di dalam negeri melimpah dengan harga terjangkau. Pengusaha sawit RI belak-belakan kami tak gentar Eropa larang CPO. Hilirisasi itu adalah harga mati. Sekalipun hilirisasi ini banyak yang menantang, tidak hanya dalam negeri, di luar negeri juga begitu. Tapi kita harus konsisten, karena hilirisasi adalah instrumen untuk menuju Indonesia menjadi negara maju dan menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, dan sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas dengan upah yang Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, Joko Supriyono mengatakan, Indonesia tak perlu takut meski Uni Eropa menutup pintu masuk bagi CPO, RI, dan turunannya. Indonesia nggak perlu takut kehilangan Eropa karena pasar lain itu akan terus tumbuh dengan baik, kata Joko dikutip Kamis 26 Januari. Sebenarnya pasar sawit akan tetap tumbuh karena basic need. Untuk makan, untuk energi industri, pasar sawit akan tumbuh terus, tambahnya. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, Joko Supriyono pun mengatakan, tak mengapa jika RI menutup keran ekspor minyak sawit mentah dan turunannya ke Uni Eropa. Eropa nggak dikasih sawit juga nggak apa-apa. Poin saya sebenarnya adalah kalau Indonesia dan Malaysia itu sekarang mau kompak, ya kompak beneran. Supaya menghadapi Eropa itu satu kata Joko Rabu 25 Januari. Menurut saya itu sih supaya yang dilakukan Indonesia-Malaysia itu sama terhadap barir yang dibuat oleh Eropa. Ini yang harus dibuktikan dulu karena selama ini selalu beda-beda, tambahnya. Dia pun menjabarkan bagaimana Malaysia kemudian memilih haluan berbeda meski di awal menyebutkan bakal bersama Indonesia menghadapi diskriminasi terhadap sawit. Selama saya mengikuti CPO spesi, Dewan Negara Produsen CPO, selalu begitu. Soal WTO misalnya, awalnya mau sama-sama litigasi, tapi ternyata enggak. Indonesia jalan sendiri, Malaysia jalan belakangan, paparnya. Seperti diketahui, Komisi Uni Eropa telah menyetujui undang-undang yang melarang masuknya produk yang berkaitan dengan deforestasi. Ada 6 komoditas berbasis lahan yang terancam dilarang masuk Uni Eropa, yaitu kopi, daging sapi, kedelai, coklat, karet, dan beberapa turunan minyak sawit. Keputusan UE itu sontak mendapat protes dari negara tetangga Malaysia pada Kamis 12 Januari 2023. Malaysia mengancam akan menghentikan ekspor CPO ke UE. Menteri Komoditas Malaysia Fadilah Yusof mengatakan Indonesia dan Malaysia terus mendiskusikan undang-undang baru tersebut. Jika kita harus menggandeng ahli-ahli dari luar negeri untuk melawan baik langkah Uni Eropa, maka langkah itu akan kita lakukan, tutur Fadilah seperti dikutip dari Reuters. Atau opsi lainnya adalah kita bisa saja menghentikan ekspor ke Eropa. Kita akan fokus ke negara lain jika Uni Eropa mempersulit kami untuk melakukan ekspor ke mereka. Tambah Fadilah, hanya saja Joko berpendapat lain. Mesti konkret sama-sama boikot. Indonesia sudah lebih dulu soal boikot waktu RED, Renewable Energy Directive 2 dulu. Gak mau beli Airbus, cuma diucapkan 2, jadi harus konkret katanya. Eropa ini sebenarnya juga nggak ingin melarang, buktinya waktu larang ekspor kemarin juga kebingungan pada ngejar-ngejar Presiden, ujar Joko. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo pada akhir April hingga Mei 2022 lalu memang sempat menutup keran ekspor CPO dan turunannya menyusul kelangkaan minyak goreng di dalam negeri. Yang penting sekarang bagaimana memperjuangkan sawit kita di perdagangan global, strategi diplomasi, kita bukan diam soal undang-undang deforestasi UE. Kita underground bekerja, ungkap Joko. Misalnya soal status high risk dan low risk, sebelumnya di draft itu ditetapkan NGO, sekarang nggak jadi sealam ada engagement, cetus Joko. Selain itu, Sekjen Gapki Edi Martono menambahkan, ada waktu 18 bulan sebelum undang-undang itu diterbitkan. Dengan begitu belum akan berdampak banyak bagi pasar CPO RI, termasuk terhadap harga CPO. Mereka juga belum membuat aturan yang jelas apa yang dimaksud deforestasi, waktunya 18 bulan setelah mereka keluarkan undang-undang, katanya. Sementara itu, UE pada 19 Januari 2023 mengumumkan pemberlakuan bea masuk anti-dumping untuk produk fatty acid atau asam lemak asal Indonesia. Ini mengikuti investigasi yang menunjukkan bahwa industri UE dirugikan oleh impor yang dibuang karena tidak dapat bersaing dalam harga yang mengakibatkan hilangnya pasar, dikutip situs resmi Komisi Eropa.